Anda kembali bersama kami, pemirsa. Akhir dari pengungkapan kasus perampokan disertai dengan penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur sangat mengejutkan. Otak kejahatan tersebut ternyata adalah mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar yang terjerat kasus suap proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Blitar. Saman Hudi baru saja bebas dari hukuman kasus tersebut Oktober lalu. Siapa sangka mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar berada di balik tindak kejahatan perampokan dan penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun ada selentingan Saman Hudi punya dendam pada Santoso atas kasus suap proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Blitar. Kasus itu membuat Saman Hudi dipenjara 4 tahun 4 bulan. Saat digelandang di Mapolda Jawa Timur dan ditanyakan mengenai masalah dendam tersebut, Saman Hudi mengelak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Terkait balas dendam gimana, Pak? Jangan dulu. Gimana, Pak? Polisi menyatakan Saman Hudi terlibat kasus perampokan dan penyekapan di rumah Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember lalu. Dari CCTV, polisi melakukan penelusuran dan berhasil menangkap salah satu tersangka berinisial NT. NT ditangkap di Bandung. Setelah itu polisi menangkap AJ di sebuah SPBU Jombang. Terakhir, polisi menangkap AS di Medan. Dari pemeriksaan ketiga tersangka, polisi mendapati bahwa para tersangka mengenal Saman Hudi saat di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Di lapas tersebut, Saman Hudi Anwar menjalani masa hukumannya sebagai narapidana kasus rasuah. Setelah memastikan kecukupan alat bukti, polisi menetapkan Saman Hudi sebagai tersangka hari ini dan langsung melakukan penangkapan terhadap ex-wali kota Blitar tersebut tadi siang. Saman Hudi ditangkap saat sedang berolahraga di sebuah pusat kebugaran di Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Diduga Saman Hudi dan para pelaku merancang perampokan dan penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar di Lapas Sragen. Yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Saat ini Saman Hudi masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Timur. Polisi juga masih memburu 2 buronan kasus tersebut. Saman Hudi Anwar ditangkap KPK Juli 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Baik Syahri Mulyo maupun Saman Hudi dinyatakan menerima suap dari perusahaan sama. Saman Hudi terlibat dalam kasus suap pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar. Mantan kader PDIP itu pun sempat melakukan banding setelah mendapatkan vonis hukuman 5 tahun penjara. Namun pada tingkat kasasi, Saman Hudi malah diganjar hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun. Saat itu wakil wali kota Blitar dijabat oleh Santoso. Setelah periode jabatan selama 2015 hingga 2020 selesai, Santoso maju dalam pilkada dan mengalahkan anak Saman Hudi, dan kini Santoso menjabat sebagai wali kota Blitar. Begitu bebas dari Lapas Sragen, Saman Hudi langsung disambut pendukungnya dan dalam kesempatan itu ia menyampaikan kemarahannya di hadapan massa. Saya tahu persis derita tangis rakyat Komisi yang mana tinjak-tinjak dalam APBD proyek. Dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengajuan saya. Bahwa kita ada perampokan, ada kuasa. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya rugikan.
masih ingat bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi. Tapi jebule ada Sukarti. Saya mendidik mereka menjadi baik. Nggak tahunya dia mendolimi. Mungkinkah keterlibatan Saman Hudi dalam kasus perampokan dan penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar Desember lalu merupakan balas dendamnya? Dari Blitar dan Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Imron Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga saat ini mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar masih diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan, kita langsung bergabung dengan rekan Goldi Gumilang. Selamat malam Goldi, bagaimana perkembangan kasus perampokan disertai penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar saat ini, Goldi? Ya, Windy Wellington dan juga pemirsa, pada saat ini tersangka Samanuddin Anwar yang juga sebagai mantan wali kota Blitar yang 2 periode lalu ini masih menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Polda Jawa Timur. Setelah pada siang hari tadi ia digelandang ke Mapolda Jawa Timur karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian dan disertai kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar pada tanggal 12 Desember lalu. Terkait dengan motif, apakah ini balas dendam dari Samanuddin, kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian terkait dengan motif. Namun untuk peranannya, kami mendapatkan informasi dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Tony Hermanto. Ia menegaskan dari pemeriksaan intensif, pemeriksaan tentang tersangka yang telah ditetapkan 3 tersangka yang sudah ditahan. Ini didapatkan bahwa Samanuddin Anwar ini memberikan informasi terkait dengan letak uang dan juga kapan waktu yang tepat untuk mencuri di rumah wali kota Blitar tersebut kepada para eksekutor. Ada 5 eksekutor dan 3 sudah tertangkap oleh tim penyidik dari Mapolda Jawa Timur. Kemudian 2 ini masih DPO dalam proses pencarian. Selain itu juga ditangkapnya Samanuddin Anwar tersebut ini dilakukan pada hari ini dini hari di salah satu tempat kebugaran ataupun tempat olahraga di Blitar. Dan pada siang hari tadi hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di Direktorat Polda Jawa Timur. Terkait dengan pasal yang dikenakan kepada Samanuddin Anwar sendiri, ia dikenakan pasal 365 junto pasal 56 KUHP terkait dengan pemberian informasi dan juga tempat terkait dengan kasus pencurian disertai kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar pada 12 Desember lalu. Memang pencurian dan disertai kekerasan tersebut ini ada ratusan juta yang dirampok oleh para eksekutor, ada 5 eksekutor dan 3 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di beberapa tempat dan 2 ini masih dalam proses pencarian. Selain itu kami masih akan terus menginformasikan terkait perkembangan dari kasus ini. Windy. Goldi Gumilang, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Mapolda Jawa Timur.